Oke teman-teman, kita lanjut Herjai episode 61-nya ya. Sebelum itu, tolong bantu aku untuk subscribe, like, share, dan komen channel ini ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui episode-episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Azize yang datang menemui Hazar. Azize berkata kalau dia setuju dengan permintaan Hazar dan Azize akan pergi pada hari Minggu ini. Azize masih terus berdiri di depan Hazar. Hazar berkata, "Lalu kamu tunggu apa lagi?" Azize masih saja terus menatap Hazar. Hazar mengatakan, "Karena saya telah berjanji, maka saya akan menepatinya. Saya tidak ingin apapun darimu. Pergilah jauh dariku, Ibu." Azize sangat senang mendengar Hazar memanggilnya ibu. Azize berterima kasih pada Hazar yang bersedia memanggilnya ibu. Hazar pun pergi meninggalkan Azize. Azize menangis bahagia sembari berjalan pulang. Ada Reyan yang baru saja pulang dari rumah sakit dan bertemu dengan Azize di depan rumah. Miran yang hendak keluar rumah menjumpai Reyan dan Azize. Miran mengira bahwa Azize mengajak bertemu Reyan. Miran memarahi Azize dan menyuruh Azize untuk pergi. Azize pun pergi, tetapi Miran melihat ke arah perginya Azize sambil menahan air mata. Ada Firat yang sedang bersama Zainab. Kemudian Firat mendapatkan telepon dari Fusun untuk mengajak bertemu. Firat pada awalnya menolak, namun akhirnya ia menemui Fusun. Miran tiba-tiba datang dan menghalangi laju mobil Azize. Miran tidak menginginkan Azize untuk pergi. Azize pun senang karena merasa Miran masih sayang padanya. Dilsah diam-diam masuk ke kamar Reyan. Dilsah merasa Reyan menyembunyikan sesuatu darinya. Dilsah terus mencari-cari sesuatu di kamar Reyan. Dilsah menemukan kertas pernyataan dari rumah sakit yang menyatakan kalau Reyan bersedia melanjutkan kehamilannya walaupun dapat mengancam nyawanya. Terdengar suara Reyan dan Azra yang hendak masuk kamar. Kemudian Dilsah segera bersembunyi. Fusun dan Firat bertemu di suatu tempat. Fusun mengetahui kabar kemunduran diri Azad dari perusahaan. Fusun meminta Azad untuk mencalonkan diri sebagai presidir perusahaan yang baru. Di rumah Sodoglu, Hazar memberitahu Nasuh kalau dia meminta Azize pergi demi kebaikan mereka semua. Nasuh marah pada Hazar yang tidak memikirkan perasaan Azize. Nasuh segera hendak mencari Azize. Miran datang dan mengatakan tidak perlu khawatir karena dia sekarang yang akan merawat Azize. Hazar pun terkejut mengetahui tindakan Miran dan Hazar marah pada Miran serta kecewa atas tindakan yang dilakukan Miran. Ada Azra yang ragu-ragu menelpon Fusun. Akhirnya Azra menguatkan diri untuk menelpon Fusun dan mengajak Fusun untuk bertemu. Fusun pun menjawab dengan gugup permintaan Azra dan setuju untuk bertemu. Sesaat kemudian mereka bertemu di suatu tempat. Azra mengatakan kalau dia mengetahui bahwa Fusun adalah ibu kandungnya. Fusun meminta kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada Azra. Azra pun memberikan kesempatan kepada Fusun. Firat menelpon Miran untuk urusan penting perusahaan, tetapi Miran tidak bisa segera datang. Beberapa saat kemudian, Miran baru datang ke kantor. Namun, Firat dan pemegang saham lainnya sudah selesai melakukan rapat. Miran marah pada Firat karena Miran merasa sia-sia sudah datang ke kantor. Miran langsung pergi dengan kecewa. Kemudian Firat menyusul Miran keluar kantor. Mereka pun sempat cekcok di depan kantor. Kejadian itu dilihat Fusun dari kejauhan. Fusun merasa senang karena Firat dan Miran bertengkar. Reyan sedang bersiap-siap untuk pembukaan Yayasan Umut Sodoglu. Reyan teringat pada surat pernyataan dokter.
Reyhan ingin menyobek surat itu, tapi Miran tiba-tiba datang dan memberikan hadiah kalung pada Reyhan. Miran hendak membuka surat itu, tapi dihalangi oleh Reyhan. Dan Reyhan mengajak Miran untuk segera berangkat ke tempat acara. Reyhan meletakkan surat itu di atas meja. Miran mengajak Dilsah untuk berangkat bersama-sama, namun Dilsah beralasan kalau dia sedang menunggu Azra. Padahal Dilsah kembali untuk mengecek kamar Reyhan dan menemukan surat itu. Di perjalanan, Reyhan teringat pada surat itu dan meminta Miran untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Reyhan menemukan surat itu tergeletak di lantai dan Reyhan segera menyobek kertas itu. Kemudian Reyhan dan Miran kembali ke tempat acara. Di tempat acara ada keluarga Reyhan, Azize, Gonul, Esma, Firat, dan juga dokter kandungan Reyhan yang juga datang. Firat masih marah kepada Miran yang tadi siang memarahi dia di perusahaan. Kemudian ada Hazar yang ingin pergi dari acara karena melihat Azize yang juga diundang ke acara. Reyhan dan Azize mencegah Hazar untuk pergi. Azize berkata, tidak apa-apa jika kau tak mau memanggilku ibu, tapi kau harus tetap di sini untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anakmu. Azize pun kembali masuk ke ruang acara. Miran menemui dokter kandungan Reyhan dan menanyakan apa yang terjadi pada Reyhan, karena Reyhan terlihat gugup dan salah tingkah saat bertemu dengan dokter itu. Dokter pun berkata memang ada hal yang ingin dia sampaikan pada Miran. Hazar kembali masuk ke ruangan acara, disambut dengan Reyhan yang senang dengan kedatangan Hazar. Azize pun ikut senang melihat Hazar yang kembali hadir di acara. Miran menemui Reyhan dan mengatakan kalau dia tadi bertemu dengan dokter kandungan Reyhan. Dokter itu mengatakan kalau Reyhan tidak boleh stres karena dapat menyebabkan resiko kelahiran. Dan Miran meminta Reyhan untuk jangan ragu mengatakan segala sesuatu pada Miran. Reyhan pun memeluk Miran. Ada Dilsah yang menghampiri Reyhan dan Miran. Dilsah mengatakan kalau Miran diminta hadir di dalam ruangan karena acara segera dimulai. Miran dan Reyhan maju ke panggung untuk membuka acara dan mengucapkan terima kasih pada tamu yang sudah datang. Tiba-tiba ada Azra dan Fusun yang datang ke acara tersebut. Azra mengatakan kalau dia dan Fusun Aslambe, ibunya, juga sangat senang diundang di acara tersebut. Semua orang terkejut dengan perkataan Azra. Di rumah Miran, terlihat mereka semua sudah pulang. Miran memarahi Azra atas apa yang dilakukannya di acara tadi. Azra menjawab kalau dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk bersama dengan ibu kandungnya. Adegan ulang menceritakan kalau sebenarnya Azra dan Azize sudah bekerja sama untuk mendekati Fusun, agar Fusun tidak menyakiti siapa-siapa lagi. Dan mereka tidak akan memberitahu rencana itu kepada siapapun. Di rumah Sodoglu, Jihan dan Handan menanyakan apa yang terjadi di acara tadi. Hazar mengatakan kalau Azra memanggil Fusun dengan sebutan ibu. Jihan terkejut mendengarnya dan berpikir tentang nasib Yaren putrinya. Ada Azad dan Gonul yang sedang bersama. Azad ingin mengatakan sesuatu kepada Gonul mengenai Yaren dan Harun. Azad pun menyebut nama Yaren dan Harun dengan gugup. Gonul menjadi penasaran dan mulai mengerti yang dimaksud Azad. Ada Firat dan Zeynep yang semakin dekat. Firat tiba-tiba mengeluarkan cincin dan melamar Zeynep. Zeynep pun menerima lamaran Firat. Mereka berdua sangat bahagia. Keesokan harinya, Miran, Azra, dan Dilsah sedang sarapan. Di sana Miran mengatakan walaupun Azra sudah mengetahui tentang ibu kandungnya, tapi ingatlah kalau kami di sini masih keluargamu. Miran juga mengatakan kalau dia akan mendukung Azra. Azra senang mendengar Miran berkata seperti itu. Dilsah menyetujui perkataan Miran walaupun dengan hati yang sedih.
Di perusahaan, pemegang saham berkumpul untuk pemilihan presdir baru. Miran dicalonkan sebagai presdir dari keluarga Sodoglu. Virat mencalonkan diri sebagai presdir dari keluarga Aslambe. Miran terkejut dengan tindakan Virat. Miran mengatakan kalau dia akan mengundurkan diri sebagai calon presdir demi Virat, saudaranya. Miran mengucapkan selamat kepada Virat, kemudian Miran langsung pergi dari ruangan rapat. Di luar ruangan, Miran melihat ada Fusun yang sedang duduk tersenyum mengejek Miran. Rapat sudah selesai dilakukan. Gonul berpapasan dengan Azad, namun Gonul tidak menyapa Azad. Gonul marah kepada Azad yang membuat Gonul jatuh cinta, namun menyembunyikan fakta tentang kematian Harun. Di rumah Reyan, ada Dilsah yang menemui Reyan. Dilsah marah kepada Reyan atas apa yang dilakukan Reyan karena membantu Azize dan membuat anak-anaknya menjauh darinya. Dilsah menunjukkan foto surat kesepakatan dokter dan Reyan. Dilsah mengancam akan segera memberitahukan kepada Miran. Tiba-tiba Miran datang. Miran telah mendengar apa yang Dilsah ucapkan.